Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan sel volta ya, dalam persiapan untuk penilaian akhir semester. Kita langsung ke soal. Pernyataan yang tepat mengenai sel volta. Ingat, pada sel volta ada beberapa istilah yang perlu kalian ingat lagi. Sel volta merubah energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian yang kedua, ingat kata kapan. Katoda positif, anoda negatif. Kemudian ingat kata karet. Katoda tempat terjadinya reduksi. Kemudian aliran elektron itu dari anoda menuju ke katoda. Reaksi reduksi terjadi pada anoda, benar atau salah? Ya, salah. Seharusnya reduksi terjadi di katoda. Elektron mengalir dari anoda ke katoda. Ya, pernyataan ini benar ya. Kita lihat pernyataan C dulu. Energi listrik diubah menjadi energi kimia. Ya, ini salah. Seharusnya dari kimia menjadi listrik. Terjadi reaksi tidak spontan. Ya, pada sel volta itu reaksinya bersifat spontan. Kemudian logam yang mempunyai NO lebih kecil selalu merupakan katoda. Benar atau salah? Ya, salah. Seharusnya NO kecil itu dia terjadi reaksi oksidasi, dia sebagai anoda. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah yang mana? Iya, yang ditanya adalah pernyataan yang tepat. Berarti jawabannya adalah yang B. Elektron mengalir dari anoda ke katoda. Soal selanjutnya ini dia. Diketahui beberapa elektroda standar dari Br2, I2, F2, dan Cl2. Yang ditanya besarnya potensial sel untuk reaksi. Jadi yang ditanya itu adalah 2I- ditambah F2 menghasilkan I2 ditambah 2F F-. Ini S-selnya berapa? Nah, ini yang ditanya. Nah, kalau soalnya seperti ini yang ditanya potensial sel, ada reaksi yang ditanya, ada reaksi yang akan kita hitung S-selnya, maka kalian menentukan yang mana mengalami reduksi dan oksidasi dari reaksinya. Jadi bukan dari data N0-nya. Kita tentukan -1 I- berarti -1, F2 biloxnya 0, kemudian I2 0, F- -1 biloxnya. Kita lihat siapa yang mengalami reduksi dan oksidasi. I dari -1 ke 0, naik atau turun biloxnya? Naik, berarti oksidasi. Kemudian F2 menjadi F-. F2 0 menjadi -1. Naik atau turun biloxnya? Turun, berarti reduksi. Berarti yang mengalami reduksi adalah F2, sedangkan yang mengalami oksidasi adalah I-. Berarti S-selnya adalah Eret dikurang E-ox. Reduksinya, siapa yang mengalami reduksi? F2. Berarti yang kita masukkan datanya adalah N0 dari F2 dikurang N0 oksidasi yaitu I2. Ya kan? E0 F2 lihat di data yang diketahui plus 2,87 ya. Berarti plus 2,87 dikurang potensial elektroda I2, lihat 0,54. Nah, berarti ini berapa? Plus 2,87 dikurang 0,54. Ya, plus 2,33 volt. Nah, ini dia potensial selnya. Kalau kita lihat nilainya adalah positif, berarti reaksinya spontan ya kalau ditanya kespontanan. Tapi yang ditanya adalah hanya potensial selnya berapa. Berarti jawabannya adalah yang A, 2,33 volt. Soal selanjutnya ada gambar sel volta di sini. Ada elektroda negatif dan elektroda positif. Sebagai elektroda negatif adalah logam Ni. Kalau kita perhatikan ke gambar, yang dijadikan elektroda positif adalah Ag. Berarti positif ini sebagai apa? Elektroda positif ini, ingat kata kapan? Ini katoda ya. Sedangkan ini adalah anodanya. Nah,
ini kita membaca gambar sel volta yang disajikan. Kemudian yang ditanya adalah berdasarkan gambar tersebut, penulisan diagram sel yang tepat. Masih ingat tentang diagram sel atau notasi sel? Jadi pada notasi sel, di sebelah kiri garis 2 atau jembatan garam, itu adalah untuk reaksi oksidasi, misalnya seperti ini. Jadi A menjadi A2+, kemudian yang di setelah jembatan garam, setelah garis 2 ini adalah untuk reaksi reduksinya. Jadi ini adalah oksidasi si anoda, sedangkan yang sebelah kanan adalah reduksi katodanya. Nah, sekarang yang di sini kita kembali ke gambar yang sebagai anoda yang mana? Ya, yang Ni, berarti nanti yang mengalami oksidasi adalah Ni-nya. Ya kan? Berarti berubah menjadi apa? Ni menjadi Ni2+ ya. Ni berubah menjadi Ni2+ jembatan garam. Kemudian yang katodanya, si katodanya siapa? Ag, berarti Ag mengalami reduksi. Ingat, Ag berubah menjadi apa kalau mengalami reduksi? Maaf, dari ionnya ya, Ag+ berubah menjadi Ag. Ingat, Ag itu ionnya Ag+. Berarti dari Ag+ menjadi Ag. Nah, inilah dia notasi sel dari gambar yang disajikan. Ni menjadi Ni2+, Ag+ menjadi Ag. Jawabannya adalah yang mana? A, B, C, D, atau E? Ni ini dia. Ya, jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya. Diketahui data potensial elektroda standar, ini dia Ag, Zn, In, Mn. Yang ditanya adalah reaksi redoks di bawah ini yang dapat berlangsung spontan adalah. Ingat, pada kespontanan reaksi, suatu reaksi dikatakan spontan jika potensial selnya bernilai positif. Artinya kita harus menghitung setiap reaksi ini berapa potensial selnya. Kita langsung ke A. Yang A di sini adalah reaksinya Zn ditambah Mn2+ menjadi Mn ditambah Zn2+. Kita harus hitung dulu berapa biloxnya. Nanti kita baru tahu siapa yang reduksi, siapa yang oksidasi. Zn biloxnya 0, unsur bebas, ingat. Mn2+ sesuai dengan ionnya, berarti biloxnya +2. Mn 0, Zn 2+, berarti biloxnya plus 2. Mana yang oksidasi, mana yang reduksi? Zn 0 ke +2 naik bilox, berarti mengalami oksidasi. Mn dari +2 ke 0 berarti mengalami reduksi. Apa rumus potensial sel? Sel sama dengan Eret dikurang Eox, ya kan? Ini dia rumus yang akan kita gunakan. Sel sama dengan Eret dikurang Eox. Sekarang kita lihat datanya. Kita lihat datanya untuk yang A ini. Berarti selnya adalah yang ini. Sel sama dengan Eret yang mengalami reduksi adalah Mn. Berarti N0 Mn dikurang N0 dari siapa? Yang mengalami oksidasi Zn. Berarti dikurang N0 Zn. Kita lihat datanya di soal. Mn berapa? Min 1,20. Min 1,20 dikurang N0 Zn. Zn min 0,76. Berarti min 0,76. Berarti min 1,20. Bentar. Min 1,20 ditambah 0,76. Berarti berapa ini? Min 1,20 dikurang 0,76. Min 0,44 volt. Ininya jawabannya. Min nilai SL-nya berarti dia tidak spontan. Berarti ini bukan jawabannya ya. Yang ditanya adalah yang berlangsung spontan. Kita lihat yang B. Sekarang yang B. Ini dia reaksinya. Kita salin di sini.
3Ag ditambah In3 plus menjadi In ditambah 3Ag plus. Nah, ini dia reaksinya, kita cari lagi. Siapa yang mengalami reduksi dan oksidasi? Ag 0, In plus 3 biloxnya sesuai dengan muatannya. In unsur bebas biloxnya 0, Ag plus berarti plus 1. Ag dari 0 ke plus 1, ini dia. Naik atau turun biloxnya 0 ke plus 1, naik berarti oksidasi. Sedangkan In dari 3 ke 0 berarti reduksi, biloxnya turun. Ya kan? Berarti SL-nya adalah eret dikurang EOX. Ini dia, eret reduksinya siapa? In. Berarti N0 In dikurang oksidasi, yaitu N0 dari Ag. Kita lihat datanya. In adalah min 0,34, berarti min 0,34 dikurang N0 Ag plus 0,80 ya. Jadi dikurang 0,80 sama dengan berapa ini? Min 1,14 volt. Berarti hasilnya masih bernilai negatif. Berarti ini spontan atau tidak spontan? Ya, ini juga tidak spontan. Ya kan? Ini juga tidak spontan. Kita ke reaksi yang C. Yang C adalah, Ibu buat di sini, C adalah 2In ditambah 3Mn2 plus menjadi 3Mn ditambah 2In3 plus. Ini dia reaksinya. In biloxnya 0, Mn2 plus 2, Mn biloxnya unsur bebas 0, In3 plus berarti plus 3. In dari 0 ke plus 3 biloxnya naik berarti oksidasi. Kemudian Mn2 plus menjadi Mn 2 ke 0 berarti turun, berarti mengalami reduksi, ya kan? Nah, sekarang kita hitung berapa potensial selnya. Sel sama dengan reduksi. Yang mengalami reduksi adalah Mn. Kita lihat datanya, Mn min 1,20. Min 1,20. Oh, ini Bu langsung ya, nggak apa-apa deh. Min 1,20. Kemudian dikurang N0 dari oksidasinya In. In berapa ini? Min 0,34. Jadi dikurang min ya, berarti dikurang min 0,34. Min 1,20, min sama min jadi plus 0,34. Nah, berapa SL-nya ini? Min 1,20 dikurang plus 0,34. Min sama min ini ya. Coba Ibu lihat dulu ya. Min 1,20 dikurang, berarti hasilnya adalah berapa ini? Min 1,20 dikurang 0,34 ya. 0,76 ya kan, berarti min 786 ya. Sebentar Ibu hitung dulu. 8 ya, 0,86, maaf, 0,886 volt. Hasilnya masih negatif. In berapa sih? In ini adalah, oh iya, min 0,34 ya. Ya, jadi min 0,86 masih negatif nilainya. Kita lihat yang D-nya. Oke, yang D reaksinya adalah ini dia, Zn menjadi In3 plus 3Zn ditambah
2In3+ menjadi Zn2+ ditambah 2In. Ini 3 ditambah 2In. Nah, ini kita lihat lagi yang mana mengalami oksidasi, yang mana mengalami reduksi. 0 biloxnya In3+ plus 3, Zn2+ plus 2 biloxnya In. Unsur bebas biloxnya 0. Kita lihat Zn dari 0 ke plus 2, naik atau turun biloxnya? Naik, berarti oksidasi. Kemudian In plus 3 ke 0, berarti plus 3 ke 0 turun ya. Berarti ini reduksi. Kita mulai hitung SL. SL adalah eret dikurang EOX, berarti N0 siapa yang reduksi? In. N0 In dikurang N0 siapa? N0 Zn. Nah, kita lihat datanya. In sama Zn. In ini adalah ini dia, min 0,34. Min 0,34 dikurang Zn, kita lihat Zn min 0,76, berarti dikurang min 0,76 ya kan. Min sama min jadi positif, min 0,34 ditambah 0,76, berarti ini berapa? Positif 0,42 volt ya kan. Nah, ini SL-nya nilainya positif. Berarti reaksinya spontan atau tidak? Ya, ini spontan. Nah, berarti jawabannya yang mana? Ya, yang D. Ini dia. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini kalau mau kita hitung juga, kita buat reaksinya. Ag ditambah Mn2+ menjadi Mn tambah Ag+. Mn ditambah 2Ag plus ini 2Ag reaksinya. Kita lihat 0 biloxnya 0, Mn2+ plus 2, Mn0, Ag plus 1 biloxnya. Ag 0 ke plus 1 berarti naik oksidasi, biloxnya naik oksidasi, plus 2 ke 0 biloxnya turun berarti reduksi, berarti SL sama dengan eret, berarti N0 Mn dikurang N0 Ag. Mn berapa? Mn tadi ini dia min 1,20, min 1,20 dikurang N0 Ag. Ag plus 0,8 kita masukkan dalam data 0,8, berarti ini tambah negatif ini, jadi min 1,20 dikurang 0,8 jadi min 2 volt. Berarti ini juga tidak spontan. Jadi jawabannya adalah yang spontan adalah yang D. Ini dia jawabannya. Soal terakhir, ada 3 logam yaitu L, M, dan P. Reaksinya ini dia. Kemudian yang diminta urutkan ketiga logam di atas dengan potensial elektroda yang semakin menurun. Masih ingat dalam deret volta, reaksi bisa terjadi jika logam di kiri ion logam ya. Ibu tulis di sini dalam deret volta, reaksi terjadi jika apa? Logam di kiri ion logam dalam deret volta. Sekarang kita perhatikan satu persatu reaksinya. Yang pertama, ini dia L2+ ditambah P. Tidak terjadi reaksi, ya kan? Berarti bagaimana ini? Logamnya siapa? Logamnya si P, ion logamnya adalah L. Karena reaksi tidak terjadi, berarti logamnya ada di mana? Ini dia kalau dia terjadi, bisa terjadi reaksinya logam di kiri ion logam. Tapi kalau tidak terjadi reaksi, kebalikannya. Berarti sebaliknya, logam ada di sebelah kanan ion logam.
berarti kan logamnya P, ion logamnya L. Reaksi tidak terjadi. Berarti si P, logamnya ini ada di kanan ion L-nya. Berarti dari pernyataan pertama, berarti P di kanan L. Ya kan? Karena reaksi tidak terjadi. Pernyataan yang kedua, reaksi yang kedua, ini dia. 2P plus ditambah M, reaksinya bisa terjadi ini, menghasilkan M2 plus ditambah 2P. Berarti logamnya siapa? Logamnya si M, ion logamnya P. Berarti M-nya ada di kiri P. M-nya logamnya ada di kiri ion logam. Karena reaksi bisa terjadi. Bisa kita simpulkan M di kiri P. Nah, ini kayaknya bisa dari dua ini bisa kita ambil kesimpulan. P di kanan L berarti P, kemudian ini L, ya kan? Kemudian M di kiri P. M di kiri P berarti di sini, ya kan? LMP. Kita lihat pernyataan ketiga, kita tes lagi pernyataan yang ketiga. M2 plus ditambah L, reaksi bisa terjadi. Berarti logam L-nya ada di kiri M. Benar kan? Yang ketiga L di kiri M. Karena reaksi bisa terjadi. Berarti logamnya si L ini di kiri ion M2 plus. Berarti L di kiri M. Berarti kan hasilnya dari tiga ini L, M, P. Jadi dalam deret volta urutannya adalah dalam deret volta L, M, P. Masih ingat dalam deret volta itu disusun dari E0 kecil ke E0 yang besar. Berarti kalau ibu tanya siapa potensial sel yang terbesar, yaitu adalah P. Yang terkecil adalah L. Yang ditanya apa? Urutkan ketiga logam di atas dengan potensial elektroda yang menurun. Berarti kebalikannya. Ditanya urutan E0 yang menurun. Kalau yang menurun berarti dari mana? Dari yang besar. Yang besar adalah siapa? P lebih dulu, baru M, kemudian adalah L. Nah, berarti jawabannya yang diminta adalah N0 yang menurun. Berarti jawabannya adalah PML. Kita lihat jawabannya yang mana? Ya, yang A jawabannya. Jadi diperhatikan pertanyaannya. Dari pernyataan reaksi ini kalian urutkan dulu ke dalam deret voltanya. Ini dia urutan dalam deret voltanya LMP. Baru sesuaikan dengan pertanyaannya. Nah, inilah dia soal-soal yang berhubungan dengan kompetensi dasar tentang sel volta. Semoga ini bisa membantu kalian dalam persiapan penilaian akhir semester. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.